Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget. Bayangkan kalian bisa membuat aplikasi interaktif seperti di HP, tapi tanpa komputer. Wah, bagaimana ya? Yuk kita belajar coding and kecerdasan artifisial, bab 8, membuat aplikasi mini interaktif tanpa komputer. Bersama Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan belajar membuat rancangan aplikasi kecil yang bisa merespon perintah, mengenal apa itu input, perintah dari kita, mengenal apa itu output, jawaban dari aplikasi. Dan berikut peta konsepnya. Bayangkan alurnya sederhana sekali. Kita beri perintah, lalu teman menjawab, dan akhirnya aplikasi berjalan. Sama seperti saat kita berbicara dengan teman, komputer juga bisa menjawab kalau kita memberinya perintah yang jelas. Perintah itu disebut input. Bagian berpikirnya komputer disebut proses, dan hasil jawabannya disebut output. Anak berkata, "Sebut namaku." Komputer menjawab, "Halo Budi." Input yaitu perintah, kemudian diproses oleh komputer dan hasilnya disebut output. Sebelum kita lanjut, yuk kenali dulu beberapa istilah penting. Input artinya perintah dari kita, seperti saat kita meminta komputer melakukan sesuatu. Output artinya jawaban dari aplikasi, hasil dari perintah yang kita berikan. Interaktif artinya saling merespons seperti sedang ngobrol antara kita dan komputer. Jadi, kalau kita bicara dan komputer menjawab, itu artinya kita sedang berinteraksi. Baik, kita lanjut ya. Anak-anak, di antara kalian siapa yang suka main game tebak-tebakan di HP? Bagaimana kalau kali ini kita buat game seperti itu sendiri, tapi tanpa komputer? Baik, jawab pertanyaan berikut ini ya. Kalau aplikasi bisa bicara, apa yang akan kamu tanyakan? Bagaimana caranya aplikasi bisa menjawab? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, mari kita simak cerita edukatif berikut ini. Dengan judul Aplikasi Hidup di Kelas. Suatu pagi, guru berkata, "Hari ini kita akan membuat aplikasi hidup." Budi menjadi aplikasi dan Sinta memberi perintah. "Sebut namaku." Budi menjawab, "Halo Sinta." Semut tertawa. Wah, ternyata tato komputer pun bisa membuat aplikasi interaktif. Sekarang kita belajar tentang aplikasi mini. Aplikasi mini itu artinya aplikasi kecil dan sederhana. Misalnya game tebak-tebakan atau penghitung skor. Lalu ada juga kata interaktif. Artinya aplikasi bisa mendengar perintah kita dan memberikan respon seperti sedang berbicara dengan teman. Nah, kalau kalian tidak memakai komputer, temanmu bisa berperan sebagai aplikasi. Kita bisa latihan saling memberi perintah dan menjawab seolah-olah temanmu adalah aplikasi yang sedang berjalan. Sekarang, yuk kita lihat beberapa contoh aplikasi mini interaktif. Ingat ya, setiap aplikasi selalu punya input dan output. 1. Tebak angka. Input, tebakan dari kita. Output, benar kalau jawabannya tepat. 2. Tebak hewan. Input, nama hewan yang kita sebut. Output, betul, hebat, sebagai respon dari aplikasi. 3. Tebak warna. Input, jawaban warna dari kita. Output, pintar, sebagai balasan. 4. Sapa nama. Input, nama teman yang kita sebut. Output, halo, nama. Aplikasi menyapa balik seperti teman. 5. Kuis cepat. Input, jawaban dari pertanyaan. Output, hebat, kalau jawaban benar. Nah, sekarang giliran kalian ya untuk berdiskusi dalam kelompok. Tugas pertama, coba selesaikan bersama teman-teman kelompokmu. Pertanyaannya begini, jika kamu menyebut nama Budi, apa jawaban dari aplikasinya?
Ayo, pikirkan bersama. Kalau aplikasinya bekerja dengan benar, tentu jawabannya adalah Halo Budi. Sekarang, lanjut ke tugas kedua. Kali ini, aplikasinya yang bertanya ya. Aplikasi berkata, 4 tambah 3 sama dengan? Nah, kira-kira apa outputnya? Yap, betul sekali. Jawaban aplikasinya adalah betul, 7. Artinya, inputnya adalah pertanyaan dari aplikasi dan outputnya adalah respon atau hasil yang muncul setelah dijawab dengan benar. Sekarang kita masuk ke tugas ketiga. Aplikasinya bertanya, apa warna rumput? Nah, apa ya outputnya kalau kita menjawab dengan benar? Tentu saja, hijau. Berarti, inputnya adalah pertanyaan dari aplikasi dan outputnya adalah jawaban yang diberikan pengguna. Mudah sekali kan? Sekarang, yuk kita lihat beberapa fakta menarik. Pertama, tahukah kamu, game terkenal seperti Minecraft lahir dari ide kecil yang sederhana. Artinya, ide kecil bisa tumbuh jadi sesuatu yang besar. Yang kedua, aplikasi itu seperti teman ngobrol. Kita memberi perintah, dan dia menjawab. Seru kan? Yang ketiga, interaktif ada di sekitar kita. Contohnya saat kamu menekan tombol lampu atau membunyikan bel pintu. Keduanya langsung memberi respon. Yang keempat, aplikasi tidak hanya untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Banyak aplikasi yang membantu kita memahami pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Dan ini nih, yang paling keren. Anak SD pun bisa jadi pembuat aplikasi. Asal mau belajar dan mencoba, siapapun bisa membuat aplikasi mini versinya sendiri. Rangkuman. Kita telah belajar bahwa aplikasi mini bisa dibuat tanpa komputer. Kuncinya adalah input, output, interaktif. Kita bisa berlatih dengan teman, kuis, sapa nama, atau tebak ora. Dengan bermain, kita sudah berpikir seperti programmer muda. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, ayo kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal nomor 1. Apa itu input? A. Hasil jawaban aplikasi. B. Perintah dari kita. C. Nama aplikasi. D. Gambar hewan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Perintah dari kita. Soal nomor 2. Apa itu output? A. Pertanyaan dari siswa. B. Warna kertas. C. Jawaban dari aplikasi. D. Nama kelas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Jawaban dari aplikasi. Soal nomor 3. Contoh kegiatan interaktif di kelas adalah A. Diam saja. B. Membaca tanpa bertanya. C. Kuis tanya jawab. D. Menggambar sendiri. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Kuis tanya jawab. Soal nomor 4.
Siapa yang bisa menjadi aplikasi saat latihan? A. Jam dinding. B. Teman sekelas. C. Kursi. D. Penghapus. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Teman sekelas. Soal nomor 5. Apa warna jeruk? Orange adalah contoh A. Input saja. B. Output saja. C. Input menjadi output. D. Bukan interaktif. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Input menjadi output. soal nomor 6. Di game tebak angka, angka rahasia adalah A. Output. B. Input. C. Waktu. D. Tempat. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Output. Soal nomor 7. Sebut namaku menjadi Halo Rani. Contoh output adalah A. Sebut namaku. B. Halo Rani. C. Diam. D. Menonis garis. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Halo Rani. Soal nomor 8. Tujuan belajar bab ini adalah A. Menghafal peta. B. Membuat rancangan aplikasi mini yang interaktif. C. Menggambar pemandangan. D. Menyanyi huruf. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Membuat rancangan aplikasi mini yang interaktif. soal nomor 9. Kegiatan tanpa komputer disebut A. Unplugged. B. Upload. C. Download. D. Online. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Unplugged. soal nomor 10. AI pada dasarnya bekerja dengan alur A. Output menjadi input. B. Input menjadi output. C. Bermain menjadi tidur. D. Offline menjadi online. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Input menjadi output. soal nomor 11, 12, dan 13. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 11,
AI bisa diberi input dan memberi output. Soal nomor 12, belajar interaktif hanya bisa pakai komputer. Soal nomor 13, teman yang merespons perintah di kelas bisa jadi aplikasi hidup. Jawabannya adalah jawabannya adalah soal nomor 11. Benar, AI bisa diberi input dan memberi output. Soal nomor 12. Salah. Belajar interaktif tidak hanya bisa pakai komputer. Soal nomor 13. Benar. Teman yang merespon perintah di kelas bisa jadi aplikasi hidup. Soal nomor 14 dan 15. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 14. Input adalah jawaban dari aplikasi. Soal nomor 15. Kuis tebak warna di kelas termasuk kegiatan interaktif. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 14 salah karena input adalah hasil dari aplikasi. Soal nomor 15 benar. Kuis tebak warna di kelas termasuk kegiatan interaktif loh. Soal nomor 16. Soal isian singkat. Perintah dari kita ke aplikasi disebut apa ya adik-adik? Jawabannya adalah input. Jadi, perintah dari kita ke aplikasi disebut input. Soal nomor 17. Jawaban dari aplikasi disebut apa? Jawabannya adalah Jawabannya adalah output. Jadi, jawaban dari aplikasi disebut output. Jawabannya adalah output. Jadi, jawaban dari aplikasi disebut output. soal nomor 19. Sapa nama termasuk aplikasi mini untuk titik-titik teman. Jadi, jawabannya adalah jawabannya adalah menyapa. Jadi, sapa nama termasuk aplikasi mini untuk menyapa teman. Soal nomor 20. Game menebak 1-10 disebut tebak apa sih? Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah angka. Jadi, game menebak 1-10 disebut tebak angka. hebat. Sekarang kalian sudah tahu
cara membuat aplikasi mini tanpa komputer. Ingat, ide kecil bisa jadi hal besar kalau kita mau mencoba. Siapa tahu suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.